Sebenarnya Alkitab yang lengkap itu yang ada di Deuterokanonika, yang dimiliki teman-teman Katolik dan Ortodoks. Shalom. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit komentar atas pernyataan Elia Myron pada video berikut ini. Sebenarnya Alkitab yang lengkap itu yang ada di Deuterokanonika, yang dimiliki teman-teman Katolik dan Ortodoks. Sejak kapan kitab Deuterokanonika di take out dari kitab Protestan? Oh, itu konsilinya orang Yahudi. Jadi mereka itu kan gini, orang Yahudi itu kan tidak mau percaya dengan Yesus. Oke. Nah, maka di kanon yang pertama, jadi sebenarnya Alkitab yang lengkap itu yang ada di Deuterokanonika, yang dimiliki teman-teman Katolik dan Ortodoks. Itu yang lengkap. Ya, tetapi dalam kanon Ibrani, tanahnya orang Yahudi, Deuterokanonika itu dibuang. Tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena mereka mengatakan itu nggak ada bahasa Ibraninya. Dia bilang gitu, mereka bilang begitu. Nggak memenuhi syarat kanon Yahudi? Iya, okay. Yahudi ya, bukan Kristen ya. Yeah. Nah, itu nggak ada Ibraninya, dia bilang gitu. Padahal kalau kita mau belajar, yang bahasa Ibrani kan udah habis terbakar di zamannya Ezra. Kitab Deuterokanonika adalah bagian dari Alkitab yang diakui oleh Gereja Katolik dan Ortodoks, tetapi tidak diakui oleh Kristen Protestan. Ada beberapa alasan mengapa kitab-kitab ini tidak diterima dalam tradisi Protestan. Pertama, kitab-kitab tersebut tidak termasuk dalam daftar kanon Alkitab Ibrani yang diakui oleh orang Yahudi. Kedua, selama reformasi, para pemimpin Protestan seperti Martin Luther menekankan pentingnya kembali ke sumber-sumber asli Alkitab dan menolak tulisan yang tidak memiliki dasar dalam teks Ibrani. Ketiga, ada juga kekhawatiran tentang ajaran dan doktrin yang terdapat dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Beberapa pihak berpendapat bahwa isi kitab-kitab tersebut tidak konsisten dengan ajaran dasar Kristen. Akibatnya, Protestantisme memilih untuk mengikuti kanon Alkitab yang lebih ketat, hanya menyertakan kitab-kitab yang jelas diterima dalam tradisi Ibrani. Pengabaian Deuterokanonika ini menyebabkan perbedaan signifikan antara Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan. Ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan teologis dan historis antara kedua tradisi tersebut. Pengikut Protestan seringkali merujuk pada Alkitab mereka yang terdiri dari 66 kitab, sedangkan Katolik memiliki total 73 kitab, termasuk Deuterokanonika. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya ya. Secara keseluruhan, perbedaan ini menunjukkan bagaimana sejarah dan interpretasi teologis mempengaruhi pemahaman tentang kitab suci dalam tradisi Kristen yang berbeda. Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas dalam iman dan praktik Kristen. Dalam konteks ini, pandangan terhadap kitab Deuterokanonika yang terdiri dari sejumlah kitab yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab Protestan menjadi isu yang menarik dan seringkali kontroversial. Kitab Deuterokanonika mencakup kitab-kitab seperti Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, dan Makabis. Kitab-kitab ini tidak diterima dalam kanon Alkitab oleh banyak aliran Protestan. Salah satu alasan utama penolakan Kristen Reform terhadap Deuterokanonika adalah keyakinan bahwa kitab-kitab tersebut tidak memiliki otoritas yang sama dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang diakui. Menurut pandangan ini, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk sebuah kitab dianggap kanonik, seperti asal-usul yang jelas, kesesuaian dengan ajaran Kristus, dan penerimaan luas oleh gereja awal. Kitab-kitab Deuterokanonika dalam pandangan ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Salah satu argumen yang sering dikemukakan adalah bahwa kitab-kitab tersebut tidak termasuk dalam teks Ibrani asli Alkitab. Alkitab Ibrani yang diakui oleh komunitas Yahudi tidak mencakup kitab-kitab ini, dan banyak teolog Reform berpendapat bahwa keabsahan Alkitab seharusnya berakar pada tradisi Yahudi yang lebih awal. Penolakan terhadap Deuterokanonika membawa implikasi yang signifikan
dalam pembentukan doktrin dan praktik gereja. Misalnya, beberapa ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab ini, seperti doa untuk orang mati atau konsep purgatorium, tidak diterima dalam tradisi Protestan Reformed. Ini menunjukkan bagaimana pemilihan kanon dapat membentuk pemahaman kita tentang keselamatan, pengharapan, dan kehidupan setelah mati. Pada akhirnya, semua kemuliaan hanya bagi Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus dianggap sebagai perantara antara manusia dan Tuhan yang membawa pesan kasih dan pengampunan. Melalui pengorbanannya, umat manusia diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya iman kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal, kemuliaan dan pujian harus diberikan kepada Allah yang merupakan sumber dari segala sesuatu yang baik. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang membawa manusia ke sorga. Dia hidup, mati, dan bangkit untuk umat manusia. Hidupnya menggantikan hidup manusia, sehingga manusia dibenarkan karena hidup Kristus yang suci tanpa dosa. Yesus menanggung penghukuman kekal di atas kayu salib, sehingga manusia tidak lagi menanggung hukuman kekal akibat dosa mereka. Yesus bangkit dan menyediakan tempat untuk orang-orang percaya di surga. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Komentar Kristen. Shalom.